Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Inspirasi Fari. Siswa Inspirasi, kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran tentang teks tanggapan. Pada pembelajaran kali ini kita akan belajar tentang struktur dari sebuah teks tanggapan. Untuk kompetensi dasar yang akan kita bahas adalah menelaah struktur dan kebahasan dari teks tanggapan tentang lingkungan hidup, kondisi sosial, dan atau keragaman budaya dan lain-lain, berupa kritik, sanggahan, atau pujian yang didengar atau dibaca. Pada pembelajaran kali ini kita akan fokus pada bagian strukturnya. Untuk kebahasaan kita akan lanjutkan di video pembelajaran setelah pembelajaran tentang struktur dari teks tanggapan. Untuk itu, indikatornya adalah mengidentifikasi struktur dan kebahasan teks tanggapan, kemudian menjelaskan struktur, sementara indikator kuncinya adalah menelaah struktur dari teks tanggapan. Baiklah, kita mulai pembelajaran pada hari ini, yaitu kita awali dari struktur teks tanggapan. Teks tanggapan memiliki struktur-struktur tertentu seperti teks-teks jenis yang lainnya. Secara lengkap, struktur dari teks tanggapan terdiri dari konteks, deskripsi, dan evaluasi atau penilaian. Untuk memahami strukturnya, kita harus tahu terlebih dahulu apa itu konteks, apa itu deskripsi, dan apa itu penilaian atau evaluasi. Untuk itu, kita pelajari satu demi satu bagian struktur dari teks tanggapan tersebut. Marilah kita mulai dari bagian yang disebut dengan konteks. Apa itu konteks? Konteks merupakan informasi tentang objek yang ditanggapi dalam teks tanggapan. Objek tersebut dapat berupa lingkungan hidup, kondisi sosial, keragaman budaya, peristiwa, fenomena, atau mungkin karya-karya orang lain. Tanggapan-tanggapan ini merupakan bagian dari konteks. Paling tidak dalam sebuah konteks itu ada 3 jawaban dari pertanyaan, yaitu apa yang ditanggapi, di mana adanya, kemudian kapan terjadinya. Jawaban dari 3 pertanyaan ini masuk di dalam konteks atau masuk dalam bagian konteks. Bagian konteks pada teks tanggapan umumnya berada di awal dari teks tanggapan tersebut. Untuk lebih mudahnya, akan saya berikan contoh. Ya, berikut ini adalah contoh dari bagian teks tanggapan yang disebut dengan konteks. Untuk mempermudah, ini saya sajikan sebuah paragraf. Saya bacakan agar lebih jelas. Krisis air sudah terasa oleh masyarakat Cekungan Bandung, seperti ketika memasuki musim kemarau. Warga yang semula dapat memenuhi kebutuhan air bakunya dari sungai, kini sudah tak diharapkan lagi karena kualitas air yang semakin menurun. Kalau kita berbicara konteks, maka tadi di awal dikatakan bahwa konteks ini terkait dengan jawaban apa, kapan, dan di mana. Oleh karena itu, pada paragraf ini kita akan mengetahui bahwa apa yang sedang dibahas yaitu krisis air. Di mana? Di Cekungan Bandung. Kapan? Pada musim kemarau. Paragraf ini atau bagian konteks ini pada teks tanggapan biasanya berada di awal teks. Kita bahas isinya, kita lihat isinya bahwa betul inilah yang terjadi. Krisis air merupakan unsur apa? Kemudian Cekungan Bandung merupakan unsur di mana atau tempat,
kemudian musim kemarau adalah unsur waktu. Inilah yang disebut dengan konteks pada teks tanggapan. Selanjutnya setelah konteks, maka ada bagian yang disebut dengan deskripsi. Apa itu deskripsi? Deskripsi adalah keadaan atau gambaran tentang keadaan objek atau proses berlangsungnya kegiatan itu, kegiatan yang ada di konteks secara terperinci. Bagian ini merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana. Kalau tadi di bagian konteks adalah jawaban atas pertanyaan apa, di mana, dan kapan, maka di bagian deskripsi merupakan jawaban atas pertanyaan bagaimana. Bagaimana apa? Bagaimana terjadinya atau berlangsungnya proses kegiatannya dari konteks apa yang terjadi tersebut. Untuk lebih jelasnya, berikut saya berikan contoh bagian dari deskripsi pada teks tanggapan. Kita masih melanjutkan dari bagian konteks yang awal. Di sini pada paragraf ini dijelaskan tentang peran Citarum semakin terus berkurang karena penghancuran wilayah sungai yang dilakukan oleh manusia yang sangat memerlukan, bahkan sangat tergantung akan keberadaan sungai itu. Kehancuran di sepanjang sungai ini mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Manusia yang menghancurkan, manusia pula lah yang menderita akibat kehancuran itu. Kemudian dilanjutkan dengan paragraf selanjutnya, yaitu kerusakan lingkungan dan penghancuran sungai oleh pencemaran adalah yang terberat. Kehancuran di hulu Citarum karena sistem pertanian dengan tanaman jangka pendek yang sudah tidak mengindahkan lagi aturan negara dan aturan alam. Ketika hujan tiba, air hujan langsung menggerus tanah-tanah pucuk, mengalir ke lembah-lembah, mengendap di dasar sungai dan di dasar bendungan. Dua paragraf ini tampak sekali bahwa ini adalah menunjukkan bagaimana awal mulanya terjadinya krisis air. Krisis air di mana? Krisis air di Cekungan Bandung yang tadi ada pada bagian konteks. Di sini dikatakan bahwa kehancuran sungai, peran sungai Citarum ini hancur mulai dari hulu, tengah, dan hilir. Kemudian dilanjutkan dengan awal dari kerusakan-kerusakan tersebut. Maka bagian ini disebut sebagai deskripsi yang menunjukkan proses terjadinya krisis air di Cekungan Bandung. Bagian selanjutnya ini bagian intinya seperti ini. Mendeskripsikan proses berkurangnya peran Citarum di paragraf 1 dan kehancuran sungai dan lingkungan di sekitar Citarum yang diungkapkan pada paragraf kedua bagian deskripsi. Kalau teks secara lengkapnya berarti ada di bagian kedua dan ketiga teks tanggapan. Karena kalau tadi di paragraf 1 merupakan bagian yang disebut dengan konteks. Selanjutnya pada bagian terakhir atau struktur terakhir adalah penilaian atau evaluasi. Apa itu evaluasi atau penilaian? Penilaian adalah pendapat tentang objek itu, baik secara positif ataupun negatif, kelebihan atau kekurangannya. Kita menilai tentang keadaan-keadaan yang telah disampaikan pada bagian konteks, kemudian pada bagian deskripsi. Di situ adakah kelebihan atau kekurangannya kita sampaikan secara objektif, artinya sesuai dengan keadaan yang sebenarnya. Contohnya begini. Di sini mengembalikan Citarum kembali bersih sesungguhnya merupakan perbuatan mulia yang mengandung nilai kemanusiaan. Sambil menunggu keberhasilan usaha-usaha membersihkan Citarum tersebut,
Perlu ada usaha-usaha jangka pendek sebagai percontohan dalam pengelolaan sungai dan upaya menjernihkan air sungai secara alami, sehingga dapat dipergunakan dengan aman untuk bersawah dan menanam ikan di kolam. Apabila percontohan ini dinilai oleh masyarakat dapat menguntungkan secara ekonomi, maka masyarakat akan menirunya. Pada bagian ini kemudian dilanjutkan dengan menumbuhkan kesadaran otoritas negara dan masyarakat untuk menanam pohon alami di lahan-lahan negara yang sudah kritis adalah masalah berat yang harus menjadi perhatian utama. Pohon seringkali dianggap menjadi pengganggu dalam usaha pertanian sayur di lahan milik negara. Pada bagian ini intinya apa? Intinya adalah menjelaskan tentang cara mengembalikan fungsi Citarum hingga kembali bersih. Di paragraf pertama dengan memberikan contoh-contoh tentang hal-hal yang dapat dilakukan untuk dapat meningkatkan ekonomi masyarakat. Nah, kemudian pada paragraf keduanya di bagian penilaian ini dengan cara menanam pohon alami di lahan-lahan yang sudah kritis, sehingga diharapkan Sungai Citarum akan lebih bagus, akan lebih jernih lagi, sehingga layak untuk dimanfaatkan oleh masyarakat di daerah Cekungan, Bandung. Dengan demikian, maka krisis air yang terjadi diharapkan tidak akan terjadi lagi. Demikian dari penjelasan singkat ini, semoga pemahaman kalian tentang struktur teks tanggapan bertambah. Jika di antara kalian ada yang masih bingung tentang struktur teks tanggapan, silakan amati lagi contoh-contohnya, penjelasan-penjelasan saya yang tadi, atau kalian boleh tanyakan pada Bapak Ibu guru kalian di sekolah. Jika kalian berkesempatan, kalian juga boleh menuliskan pertanyaan di bawah video ini dengan menuliskan komentar yang ada berupa pertanyaan atau apapun yang lain. Mudah-mudahan bisa diterima, dipahami, dan sukses untuk kalian. Jangan lupa bagi kalian yang belum subscribe video ini, channel ini, mohon untuk bantu kami untuk subscribe bagi yang belum, kemudian like dan bagikan pada teman kamu agar semua bisa memanfaatkan video pembelajaran ini dengan lebih baik. Terima kasih, salam sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.